Guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, ya Clarissa selalu doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian ya buat general reading lagi, dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok ya, bisa beberapa aja yang enggak ya. Jadi saran dari aku lebih baik ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke guys, untuk tema video kali ini ya, temanya adalah yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat, siapakah dia? Wow. Jadi siapakah seseorang yang sudah tak tahan banget ingin mencarimu dalam waktu dekat, siapakah dia? Oke, sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi di chat saja, oke? Clarissa akan tarik energinya terlebih dahulu dan menshuffle kartunya. Siapakah ya? Aku akan tarik energi siapakah dia orangnya dulu. Yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Yang sudah tak tahan ya, tak tahan banget ingin mencarimu dalam waktu dekat. Siapakah dia orangnya? Yang berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat, siapakah dia? Seseorang yang sudah tak tahan banget ingin mencarimu dalam waktu dekat, siapakah dia orangnya? Wow. Oke, di sini ada Page of Swords ya. Clarissa bisa merasakan dia adalah seseorang yang saat ini sedang terikat suatu hubungan denganmu, tetapi hubungan yang kurang sehat, hubungan yang kurang baik, sehingga membuat antara kamu dan dia saat ini sedang ada konflik batin yang masih belum terselesaikan. Bahkan ada juga ya beberapa di antara kalian tuh yang sampai kalian gak komunikasi satu sama lain. Ada juga yang kalian saling blokir satu sama lain. Ada juga yang kalian tuh sama-sama saling cuek gitu ya, gak peduli terhadap kondisi masing-masing gitu ya. Padahal sebenarnya kalian sama-sama masih ada rasa saling mencintai gitu ya, satu dengan yang lainnya. Memang aku bisa merasakan ya bahwa pasangan kamu ini ya, dia tipikal seseorang yang menurut aku keras pendiriannya. Orang ini terkadang memiliki kecenderungan untuk selalu merasa dinilai bahwa diri dia ini yang paling benar. Sedangkan kamu ini pihak yang selalu disalahkan sama dia. Terus ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang memiliki kecenderungan mendominasi di dalam sebuah hubungan. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya mereka ini merasa mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang tuh kayak dia merasa bahwa kamu yang kejar-kejar dia, bahwa kamu yang terlalu bucin sama dia. Sehingga orang ini cenderung menyepelekan segala bentuk perjuangan dan rasa sayang kamu ke dia. Sehingga ya ini tuh sangat berimpact banget ya terhadap kamu yang sering banget merasa depresi, sering banget kamu yang merasa tak dihargai, sering banget kamu yang kayak merasa bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kamu udah lakukan buat dia ini kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Karena menurut aku orang ini selalu ya menilai setitik kesalahan kamu yang sebenarnya tak seberapa jika dibandingkan dengan kesalahannya gitu ya. Tetapi orang ini selalu banget ya dia sering banget ngungkit-ngungkit masalah yang sudah dibawa ke masalah yang baru. Dan itu juga salah satu hal yang membuat kamu itu kadang ngerasa gak nyaman banget sama dia gitu ya. Dan di sini tuh aku merasa ya bahwa sebenarnya orang ini tuh dia gak bisa hidup tanpamu gitu loh. Dan bagi kamu yang merasa gak komunikasi sama dia, ya beberapa di antara mereka itu mereka menyadari bahwa ternyata dia ini masih butuh kamu banget. Dia masih menganggap bahwa kamu ini masih berharga di matanya gitu ya. Bahwa dia ini masih gak bisa hidup tanpamu gitu ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya mulai
mengintrospeksi diri ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar meyakinkan kamu bahwa dia masih membutuhkan kamu gitu. Di sini memang ada juga ya, di antara kalian tuh yang sebenarnya kalian ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter ya antara satu dan yang lain. Ya, kamu tipikal seseorang yang sebenarnya sangat senang diperhatikan, sedangkan dia ini orang yang gak bisa perhatian sama kamu. Ada juga di antara kamu yang kamu ini orangnya suka dengan dimanjakan gitu ya, diprioritaskan, tetapi dia ini justru malah cuekin kamu, seolah-olah acuh tak acuh, kayak gak butuh kamu lagi gitu loh. Memang ya aku melihat juga ya, akhir-akhir ini orang ini tuh kayak dia cenderung sedikit manipulatif ya. Sedikit manipulatif itu artinya ya orang ini tuh kayak terlalu banyak gak jujurnya gitu loh sama kamu. Semakin lama dijalani kok kayaknya semakin parah gak jujurnya gitu ya. Semakin lama tuh kok kayaknya orang ini tuh semakin di luar kendali ekspektasimu gitu. Karena di awal tuh ya kamu berekspektasi gitu ya, bahwa orang ini orang yang sanggup membahagiakan kamu, orang yang sanggup membuat kamu merasa bahagia. Tapi setelah dijalani kok rasanya miris banget gitu ya. Kalau dia seorang laki-laki, aku bisa merasakan dia pribadi yang sangat temperamental. Kalau dia seorang perempuan, aku melihat dia tipikal seseorang perempuan yang selalu menggunakan emosional di dalam cara dia berpikir daripada menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih. Seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi. Siapakah yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat? Siapakah dia ya? Seseorang yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat. Siapakah dia orangnya? Kita akan lihat. Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, aku bisa merasakan ya bahwa dia adalah seseorang yang memiliki perbedaan usia antara kamu dan dia. Dia memiliki kecenderungan usianya lebih dewasa daripada kamu gitu ya. Dan kalian berdua ini menjalani hubungan yang berjarak. Artinya hubungan jarak jauh, hubungan LDR, hubungan yang gak bisa ketemu setiap saat. Beberapa di antara kamu memang saat ini sedang ada yang memang dalam situasi yang gak baik-baik aja, terlibat kesalahpahaman, ya, terlibat konflik, ataupun mungkin ada juga ya beberapa di antara mereka yang sepertinya sudah mulai berubah, gak sama seperti pada saat awal-awal kamu mengenal dia. Karena ya aku melihat di awal tuh dia sangat sayang banget sama kamu, sering banget memperhatikanmu, ya, bahkan dikit-dikit tuh dia sering banget ya telepon kamu hanya untuk sekedar mendengar suaramu. Tapi saat ini tuh kayaknya orang ini cenderung asik dengan dunia sendiri, terlalu memprioritaskan pekerjaan dia daripada kamu yang pasangannya. Makin lama makin dijalani, sepertinya makin banyak gejolak, makin banyak konflik juga yang complicated gitu ya. Awalnya sih kamu berusaha berpikir positive thinking gitu ya, tapi lama-lama dibiarin tuh nih orang kayaknya semakin berulah gitu ya, dan membuat kamu makin gak betah dan gak nyaman gitu ya. Sebenarnya di dalam hati perasaan kamu tuh banyak sekali yang ingin kamu sampaikan tentang unek-unek kamu ke dia gitu. Tapi karena kamu tahu ya, basically orang ini orang yang selalu emosinya meledak-ledak gitu ya, sehingga sebesar apapun unek-unek kamu, kayak kamu berusaha kamu tahan sendiri, gak kamu sampaikan ke dia. Karena kamu tahu ya bahwa nanti ketika kamu menjelaskan ke dia, pasti ini akan berakhir dengan pertengkaran. Daripada hal itu terjadi, ya lebih baik aku diam gitu ya. Lebih baik aku diam, gak bersuara sampai dia benar-benar sadar gitu ya. Dan di sini sih aku melihat tujuan dia mencari kamu tuh ya semata-mata sepertinya orang ini menyesali gitu ya. Karena dia masih sayang sama kamu, sehingga dia merasa menyesal gitu ya, bahwa memang sepertinya dia selama ini masih belum bisa menjadi versi terbaiknya gitu ya, masih belum bisa sanggup membahagiakan kamu seutuhnya, justru malah membebani kamu gitu ya dengan pikiran yang berat
Jadi dari situlah akhirnya dia ingin mencarimu, ingin membuka komunikasi kembali gitu ya, untuk meminta maaf ke kamu, menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Memang sih yang aku rasakan tuh angan-angan orang ini tuh begitu besar ya sama kamu, seolah-olah dia ini ingin sekali gitu ya membangun rumah tangga bersamamu. Ada juga yang pengen membangun komitmen denganmu, ada yang pengen mengenal kamu lebih dalam gitu ya. Itu yang tergambar di dalam batinnya dia. Tapi ternyata ya kamu sama dia ini jomplang banget gitu ya. Terlalu adanya perbedaan sifat dan karakter, dan kalian gak bisa mengimbangi satu sama lain, terutama dia. Sehingga ini berdampak terhadap kondisi hubungan kalian yang makin lama makin memanas, makin lama makin gak jelas gitu loh. Karena terkadang orang ini tuh orang yang timbul tenggelam ya. Terkadang dia suka muncul di saat kamu kayak udah gak terlalu mengharapkan dia ya. Di saat kamu mengharapkan dia pergi begitu aja. Jadi aku merasa tuh kayak orang ini tuh memang karakternya suka timbul tenggelam gitu ya. Menurut aku sih dari segi usia sebenarnya dia orangnya ya sudah cukup dewasa ya untuk tahu mengenal mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang pas buat hubungannya dan mana yang tidak. Tetapi menurut aku dia masih terlalu childish pikirannya gitu ya, cenderung membesarkan rasa egoisme dan dunia dia sendiri. Sehingga ya bisa dibilang kamu adalah korban dari hayalan-hayalan semu yang pernah dia katakan ke kamu. Seperti itu. Oke. Aku akan lihat lagi. Siapakah dia orangnya yang sudah berat banget, tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat ini? Siapakah dia orangnya yang sudah berat banget, tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat ini? Siapakah dia orangnya yang akan muncul di hadapanmu? Oke. Oke, karena di sini ada kartu Five of Cup ya, jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang pernah menyakiti perasaanmu. Bisa jadi dia adalah masa lalumu, bisa juga dia adalah seseorang yang pernah terikat suatu hubungan denganmu dan kalian masih belum pernah ada kata putus, tetapi kalian terpisah begitu aja. Atau mungkin ya dia bisa juga orang terdekatmu ya, bisa temanmu, bisa saudaramu mungkin ya, ataupun mungkin ya dia adalah seseorang yang pernah singgah di hatimu gitu. Di sini sih memang ya aku tuh merasa kamu sepertinya masih menyimpan rasa kekecewaan sama dia ya. Karena ya begitu banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang udah kamu korbankan buat dia. Tetapi pada saat dulu memang orang ini tuh kayak kurang bisa menghargai segala bentuk kebaikan yang udah kamu lakukan buat dia gitu ya. Ada yang kamu merasa dicampakkan, ada yang kamu merasa dihianati, ada yang merasa kamu ditinggal pada saat sayang-sayangnya. Bahkan ada juga yang ya kamu kecewa karena dia gak bisa nempati janji yang pernah dia katakan ke kamu. Wow, berat ya. Memang kalau aku rasakan orang ini terlalu manipulatif ya, terlalu playing victim juga, suka lempar kesalahan. Yang lebih parah tuh manipulatif gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh bukan orang yang menurut aku tuh cukup baik, cukup setia, cukup bisa diandalkan. Tetapi karena orang ini orang yang sudah punya jam terbang yang tinggi dalam dunia percintaan, sehingga dia cover sebaik demikian rupa untuk menutupi kekurangan-kekurangannya atau kebohongan-kebohongan dia, sehingga secara gak langsung tuh kayak kamu terjebak gitu ya sama perangkapnya. Kamu melihat kayak dia ini seseorang yang wah banget, yang baik banget, sesuai deh sama kriteriamu gitu ya, yang benar-benar kamu agung-agungkan gitu ya. Tapi setelah dijalani ya ternyata dia mengecewakan.
gitu ya. Bahkan yang lebih parah tuh ada loh di antara kamu yang sebenarnya saat ini tuh masih belum siap memaafkan dia karena terlalu besar dosa dia sama kamu gitu. Ya, dosa besar apa ya? Mungkin kalian pernah melakukan dosa terindah atau mungkin ya bisa juga dia pernah mengkhianati kamu, pernah ninggal kamu pada saat kamu masih sayang sama dia gitu. Dan di sini sih aku merasa ya bahwa orang ini saat ini sedang menikmati karmanya, di mana karma tersebut ya ini hasil dari tabur tuai ya, di mana seseorang yang pernah menabur kejahatan, keburukan ya pasti dialah yang akan menuai seperti yang dialami dia saat ini gitu ya. Sebenarnya di dalam hati kecil dia sudah lama ada keinginan untuk datang mencarimu. Tapi karena dia menyadari bahwa dia adalah pihak yang punya dosa besar sama kamu, yang berbuat kesalahan ke kamu, sehingga membuat mental dia gak kuat gitu ya. Mental dia belum siap untuk menerima hujatan-hujatan dari kamu gitu loh. Sebenarnya kamu pun juga sudah mengikhlaskan sih gitu ya. Udah gak terlalu mengharapkan dia lagi gitu ya. Tapi menurut aku orang ini datang di saat waktu yang kurang tepat gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini sudah mulai membuka hatimu bersama orang baru. Atau mungkin saja gitu ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini sudah terikat ya pada suatu hubungan yang sah bersama orang yang baru. Dan di saat itulah ya penyesalan dia terlambat gitu. Karena menurut aku tuh ya memang terlambat juga gitu loh. Dia meminta maaf di saat kamu sudah gak mengharapkan dia lagi, di saat kamu sudah bersama orang lain gitu ya. Di sini dia terlihat banget ya kayak seolah itu dia masih punya beban dosa gitu ya. Karena ya dia masih belum minta maaf sama kamu gitu ya. Dia masih belum ngomong ke kamu, sehingga terlihat banget di sini ya kayak masih ada dosa dan salah yang dia tanggung gitu ya. Mungkin hal ini akan berkurang ketika dia udah menerima maaf darimu gitu. Dan di sini aku melihat ya ada yang hidupnya hancur saat ini, ada yang finansialnya dia berantakan, ada juga yang sepertinya ya mereka itu kayak sulit ya dipertemukan dengan orang yang benar-benar tulus mencintai dia gitu. Itulah ya, makanya nggak boleh nabur keburukan gitu ya. Sebisa mungkin kita harus tanam ya hal yang positif agar kedepannya kita juga bisa menuai hal yang positif juga. Terus juga di sini aku bisa merasakan ya seseorang yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat. Ya dia adalah seseorang yang mungkin saja kamu baru mengenal dia gitu. Baru mengenal dia karena orang ini menurut aku dia baru aja datang di dalam hidup kamu gitu ya. Walaupun secara garis besar sih ya bisa dibilang tuh perkenalan kalian ini baru seumur jagung, tapi dia udah merasa mantap dan yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang dia cari dan dia idam-idamkan selama ini. Dan dia tuh sangat merasa bersyukur banget loh karena semesta sudah mempertemukan kamu sama dia gitu. Ya aku melihat ya kamu sama dia punya kisah yang sama di masa lalu, di mana masa lalu kamu dan masa lalu dia itu sama-sama pernah dipermainkan sama yang namanya cinta. Sehingga bisa dibilang ya kamu sama dia mirroring banget. Dia dengan trauma luka lamanya dan kamu dengan trauma luka lamamu gitu ya. Sehingga kayak kalian ini merasa balance. Loh kok sama ya, aku tuh juga dulu tuh pernah berjuang gak dihargai loh. Aku tuh dulu pernah sayang tapi dikhianati gitu ya. Jadi kayak kamu sama dia punya masa lalu yang sama. Di sini ya aku bisa merasakan kalau di mata dia kamu ini sangat bersinar banget ya. Di mata dia kamu ini orangnya baik banget. Di mata dia kamu orangnya tulus dan dewasa. Itulah alasan kenapa dia mau berjuang lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan kamu. Bahkan ada juga yang memiliki keinginan untuk mengikat kamu secara sah. Wow. Tahun baru awal yang baru ya. Tahun baru energi yang baru. Ya inilah gambaran yang terjadi pada dek kartu yang ini gitu.
Terus juga aku melihat ya, kalau dia ini orangnya sedikit manja, baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya, kalau perempuan ya berarti manjanya dia ini kebangetan. Gitu ya, dia orangnya suka dimanja gitu. Tapi orang ini juga suka memperhatikanmu gitu ya. Dia juga termasuk orang yang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi ya terhadap siapapun sih menurut aku gitu ya. Kalau sama pasangannya ya mungkin bisa lebih besar lagi gitu. Yang jelas orang ini punya jiwa sosial yang besar, pergaulan dia luas, jaringan dia pun, wawasannya pun juga luas gitu ya. Memang di awal aku ngerasa ya kayak kamu sedikit gak yakin sama dia gitu loh ya. Gak tahu aja karena mungkin saking seringnya ya kamu merasa disakiti, dihianati, sehingga hal itulah yang terkadang tuh kamu susah untuk percaya sama hadirnya orang baru. Tapi setelah kamu ya dikit-dikit sudah mulai mengetahui kedalaman hatinya, udah mulai tahu kedalaman perasaannya, kamu jadi merasa yakin bahwa apa yang menjadi ketakutan kamu itu kayaknya berbeda deh gitu ya. Kayaknya nih orang memang benar-benar ada niatan, ada kesungguhan gitu ya untuk memulai sebuah komitmen gitu ya. Dia ini tipikal seseorang yang menurut aku dia pemberani ya. Dia berani karena dia jujur gitu ya. Dia juga berani gitu ya mengakui kesalahannya apabila dia merasa salah. Gitu, dan orang ini juga orang yang menurut aku cara berpikir dia itu realistis ya. Dia nggak terlalu suka banyak drama gitu. Karena ya dia capek ya hidup dia terlalu didramain sama urusan cinta yang begitu-begitu aja gitu loh. Jadi ya dia berharap setelah kamu hadir di dalam hidupnya, setidaknya kita berdua ini bisa sama-sama mengobati luka lama kita di masa lalu. Wow. Dia juga aku melihat ya, dia ini orang yang termasuk setia banget gitu ya, walaupun orang ini orang yang nggak terlalu suka ditekan ya, orang yang nggak terlalu suka dibatasi hidupnya, dan orang ini juga ya dia itu bisa menjaga kepercayaan walaupun kamu berikan kebebasan gitu loh. Karena memang ya siapa sih yang mau dibatasi hidupnya, kamu sendiri pun juga nggak mau ya kalau terlalu di overprotectivin gitu ya. Ya sama seperti dia gitu loh. Selagi kita bisa menjaga hati dan perasaan masing-masing, semuanya akan baik-baik aja, seperti itu. Orang ini sih yang aku rasakan tuh dia juga memiliki ambisi yang cukup kuat ya. Ketika dia mencintai seseorang, maka disitulah dia akan mulai berjuang dan akan mulai dia berkorban gitu. Jadi di awal tuh memang ya kamu tuh gak yakin sebenarnya sama dia gitu loh. Tapi setelah dia punya ambisi yang cukup kuat untuk menaklukkan kamu ya akhirnya udah deh gitu ya. Setebal apapun temboknya juga runtuh juga gitu. Ya akhirnya kamu ke bawah nyaman, kamu ke bawah suasana ya. Yang awalnya kamu biasa aja tuh lama-lama kayak kamu sering banget terbayang-bayang sama dia. Kerja pun gak fokus gara-gara terbayang-bayang sama wajahnya ya, terngiang-ngiang sama suaranya gitu. Wow. Oke, kita akan lihat lagi ya. Siapakah yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat? Siapakah dia yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat? Siapakah dia orangnya? Oke, kita lihat ya. Kalau aku lihat, dia adalah seseorang yang mungkin saja kamu sama dia ini menjalani sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi, hubungan cinta yang bisa dibilang tuh hubungan cinta yang salah gitu ya. Karena dimanapun juga ya apapun yang terjadi ya kita mencintai milik orang lain itu juga bukanlah sesuatu hal yang benar. Dan dia pun sebenarnya juga sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tetapi ya dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa dia sebenarnya sangat mencintaimu gitu ya. Memang ada juga sih beberapa basically di antara mereka itu yang sebenarnya sudah nggak nyaman sama hubungan sahnya, dikarenakan ya
pasangan mereka ini terlalu egois gitu ya, sehingga membuat dia berpindah hati sama kamu gitu, karena apa yang dia cari ini kok ada di dalam diri kamu gitu. Kamu kan orangnya suka ngalah, kamu orangnya pengertian, kamu orangnya juga sayangnya itu nggak setengah-setengah gitu ya ketika kamu mencintai seseorang. Jadi itulah alasan kenapa dia terketuk gitu ya, pintu hatinya mau menjalani hubungan ini bersamamu. Ya dia paham banget kok ya resiko apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia juga nggak bisa mengendalikan perasaannya kalau dia terlalu bucin sama kamu gitu loh. Ya. Dan di sini tuh ada sebenarnya beberapa di antara mereka yang akhir-akhir ini kayaknya intensitas komunikasi antara kamu dan dia ini sedikit terhambat ya, sedikit berjarak, sedikit kok kayak nggak biasanya ya gitu. Karena dikit-dikit biasanya dia telepon kamu, biasanya balas chat kamu, tapi saat ini tuh kok kayaknya ada something gitu ya. Tapi kamu nggak tahu somethingnya apa, tapi kayak pikiran kamu ini merasa terketuk, terpanggil kalau misalkan tuh orang ini sedang dalam situasi dan kondisi yang nggak baik-baik aja. Dan di sini tuh aku melihat kalau kamu ini orangnya pemikir banget loh ya, kepikiran banget gitu ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan seseorang yang kamu sayangi, yang kamu cintai. Wah, pikiran kamu bisa tambah kacau gitu, karena ya kamu benar-benar bisa melihat dan merasakan perbedaannya gitu loh. Karena dia dulu ini nggak kayak gini kok, sekarang jadinya kayak lebih berjarak ya. Karena di sini tuh yang aku rasakan tuh ada memang beberapa di antara mereka yang sedang menjaga jarak dia bersamamu karena ada yang merasa takut curiga gitu ya. Tapi ada juga yang di antara mereka itu yang fokus gitu ya menghadapi masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Karena ada beberapa di antara mereka tuh yang kayaknya sedang menghadapi masalah besar dan dia nggak mau memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu karena nanti takut gitu ya. Kalau kebawa baper gitu ya, tiba-tiba ya tahu sendiri kan, orang yang sedang banyak masalah diajak ngobrol tuh kayak rasanya nggak enak gitu ya. Bawaannya pengen ngambek mulu gitu. Nah daripada kamu menjadi korban temperamentalnya dia atau jadi korban masalah emosi-emosi yang dia rasakan, ya lebih baik aku membatasi komunikasiku sama dulu deh gitu ya. Baru kalau misalkan semuanya udah selesai, ya aku akan mencarimu gitu. Dan saat ini ada ya yang mulai mencarimu karena ya dia udah gak tahan, ingin segera ketemu sama kamu. Bahkan ada juga yang sepertinya ingin berencana tahun baruan berduaan, menghabiskan waktu dengan wow. Kalau dia ngerasa sih gitu ya, bagi dia kamu tuh pelengkap hidupnya gitu. Karena tanpamu hidup dia ini gak lengkap banget gitu loh ya. Jadi ya sebenarnya kalian ini kayak dua hal yang memang gak bisa dipisahkan satu sama lain, karena kalian saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Siapakah yang sudah berat banget, tak tahan, ingin mencarimu dalam waktu dekat? Oke. Kalau dilihat-lihat ya dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan orang ini orang yang sebenarnya sayang banget sama kamu, tapi terkadang cara dia mencintai kamu yang salah. Kenapa demikian? Karena dia nggak mengetahui kedalaman hatimu dan dia nggak mempelajari bagaimana perasaan kamu sesungguhnya, gitu ya. Karena menurut aku tuh ya orang ini memiliki kecenderungan playing victim ya. Sering terkadang tuh lempar kesalahan, terkadang sering bentak-bentak kamu, ngomong kasar ke kamu. Terkadang ada juga beberapa di antara mereka itu yang ya sampai kayak seolah-olah ada perkataannya yang membuat kamu itu tersinggung banget gitu. Sebenarnya yang aku lihat tuh cinta dia ke kamu ini begitu besar ya. Besar banget ya, melebihi siapapun. Tapi karena orang ini kurang bisa mengenalmu lebih dalam gitu ya, hanya mengenalmu dari sisi permukaan, sehingga ya menurut aku orang ini kurang tepat aja memperlakukan kamu gitu loh. Karena kayak masih cenderung ada sifat egoisnya, ada cenderung sifat kerasnya, ya ada cenderung yang terlalu playing victim, suka lempar kesalahan.
Dan yang lebih parahnya itu ya ada mungkin perkataan dia yang secara disengaja atau nggak disengaja itu menyakiti batin perasaanmu. Karena memang ya udah bawaan sejak lahir sih. Kalau kamu memang orangnya nggak bisa dibentak-bentak, kamu orangnya nggak bisa dikasar. Orang tua kamu aja nggak pernah ya bentak-bentakin kamu, masa orang lain berani gitu ya menghujatmu atau bentak-bentak kamu gitu. Dan di sini tuh ya ada di antara kamu tuh yang memang masih merasa tersinggung, kecewa sama dia, dan kayaknya kamu ini masih belum sedia untuk komunikasi atau berinteraksi dengannya gitu loh. Karena ada ya beberapa di antara kamu tuh yang kayak masih merasa adanya luka dalam gitu loh. Karena kayak ya kamu sering banget disalah-salahin gitu loh ya. Sedangkan ya menurut kamu ini kesalahan tuh kayak nggak dari kamu aja gitu, tapi dari dia juga gitu. Tapi dia nggak sadar gitu loh. Dan di sini tuh orang ini dalam waktu dekat ya, dia bakal nyariin kamu sih gitu. Karena apa? Ya rasa bersalah dia ke kamu yang begitu besar gitu. Sehingga ya Tara, dia muncul lagi di dalam hidup kamu. Memang sih menurut aku orang ini tuh orang yang terkadang dia pandai berdrama ya. Pandai, pinter banget cari alasan gitu loh. Ya cari alasannya itu pintar gitu. Bahkan ada juga yang sepertinya orang ini tuh sempat flashback ke belakang dulu gitu ya. Sempat pernah menjanjikan ketemuan sama kamu. Tapi begitu hari hanya ternyata dia mengecewakanmu. Ternyata dia gak datang. Ternyata dia gak bisa nepati. Yang alasan pekerjaan lah ya. Yang alasan ada urusan lah. Dan kamu paham gitu ya bahwa sebenarnya orang ini terlalu banyak drama gitu loh. Tapi kamu juga gak bisa mengendalikan perasaanmu kalau kamu ini masih terlalu mencintainya gitu. Jadi apapun dramanya itu kayak kamu masih berusaha bisa menerima situasi dan kondisinya. Ya gak adil juga sih ya. Ya tapi yang namanya cinta mah gak bisa ditipu-tipu. Oke? Kita akan lihat lagi yang sudah berat banget, tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Oke, kita akan lihat, kita akan shuffle dulu kartunya. Guys, kalian malam minggu ya. Kalian tahun baruan ada rencana liburan kemana nih ya? Kalian bisa juga cerita kok ya. Kalian bisa cerita, kalian mau ada rencana kemana? Bisa share ya. Barangkali bisa jadi referensi buat aku tahun baruan deh. Oke. Di sini ada lagi ya, yang sudah berat tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat. Jika dilihat ya dari energi kartunya, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang menurut aku tuh orang ini sebenarnya punya kontribusi yang besar ya di dalam hidupmu gitu. Karena menurut aku tuh orang ini tuh sering banget nemanin kamu di saat kamu sedang kesusahan gitu ya. Ada juga beberapa di antara mereka ya, mereka nggak segan ngebantu kamu gitu ya. Membantu apa ya? Ada yang membantu finansial, ada yang membantu tenaga, ataupun mungkin membantu yang lain gitu. Karena sebenarnya basically tuh aku merasa bahwa orang ini punya cinta yang begitu dalam ke kamu. Tapi mungkin beberapa tuh ada yang sudah mengungkapkan, tapi ada juga beberapa tuh yang masih belum terungkapkan. Jadi aku merasa dia adalah seseorang yang mengagumimu gitu ya, tapi kamu gak menyadari kalau orang ini ternyata mencintaimu gitu. Menurut aku sih ya dia adalah seseorang yang dekat denganmu gitu. Dia bisa teman partner kerjamu, orang yang ada di dalam circle kamu, atau bisa juga dia adalah orang yang sering banget menjadi teman curhatmu gitu ya. Dia sebenarnya ada rasa, ada perasaan gitu. Tapi dia berusaha membohongi perasaan diri dia sendiri gitu loh. Karena ya ada yang merasa gak percaya diri, ada yang merasa kayaknya gak mungkin gitu ya. Mungkin kamu menganggap aku ini sebagai saudara aja. Mungkin kamu menganggap aku ini hanya sebagai teman curhatmu aja gitu. Aku gak boleh terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Jadi biarkanlah seiring berjalannya waktu, nanti waktu yang akan menunjukkan sebesar apa perasaanku ke kamu gitu. Di sini sih memang aku merasa dan melihat ya sebenarnya orang ini tuh
dia memiliki ambisi yang begitu kuat, ingin memiliki kamu seutuhnya. Tapi karena dia sadar posisi ya, gitu ya. Karena mungkin keadaan juga yang pada saat pada saat ini gitu ya, atau pada saat flashback ke belakang kemarin, kamu tuh masih ada orang lain, kamu tuh masih ada pasangannya, sehingga membuat dia ini jadi terbatas ruang geraknya gitu ya. Padahal tuh ya ingin banyak banget ya sesuatu hal yang mau dia katakan ke kamu gitu loh. Menurut aku dia ini tipikal seseorang yang bisa manjain kamu loh. Ya, dia orang yang bisa manjain kamu, orang yang bisa ngertiin kamu, orang yang bisa ngemong kamu, orang yang bisa ngehandle kamu, orang yang bisa tahu segalanya tentang dirimu. Bahkan ada loh beberapa di antara kamu yang ngerasa ya, kok kayaknya orang ini jauh lebih ngerti deh tentang personalitinya diri aku daripada pacarku, daripada pasanganku gitu ya. Kenapa? Ya, sedangkan pasanganku aja nggak pernah sedalam itu loh bisa ngertiin aku gitu. Ada yang beberapa di antara mereka yang kayak gitu ya, karena bisa dibilang tuh karena cinta dia ke kamu ini yang begitu besar, sehingga dia ingin lebih dalam lagi mencari tahu tentang apa yang ada pada dirimu gitu ya. Dia sih berharap bahwa kedepannya ada keajaiban antara dia dan kamu ya, dimana keajaiban tersebut dia berharap bahwa kamu bisa menjadi miliknya dia seutuhnya gitu loh. Jadi kayak biarkan waktu ini berjalan, biarkan nanti waktu yang akan membuka tabir dari perasaanku gitu ya. Nanti kamu akan tahu seberapa besar rasa sayangku padamu gitu guys. Wow, dalam banget ya. Terus di sini kita akan lihat lagi. Siapakah yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat? Siapakah yang sudah berat banget tak tahan ingin mencarimu dalam waktu dekat? Siapakah dia? Oke. Kalau di sini aku melihat dia adalah seseorang yang menurut aku tuh kayak merasa dia adalah cerminanmu gitu loh. Kayak kamu tuh ngerasa dia ini mirroring banget sama kamu. Walaupun sejatinya ada ya beberapa di antara kamu yang masih belum terikat suatu hubungan karena kamu masih dalam fase proses pendekatan, tapi ada juga ya beberapa di antara kamu yang mungkin saja tuh kayak saat ini sudah mulai ya ada tanda-tanda lampu merah ya tentang mengungkapkan perasaan suka satu dengan yang lain gitu ya. Bisa dibilang tuh ya, aku tuh melihat kalau sebenarnya ada hati yang ingin dia berikan kepada kamu. Tetapi karena orang ini tuh tipikal seseorang yang serius ya, orang yang bisa benar-benar komitmen, maka dia gak mau terlalu buru-buru menyampaikan perasaan dia kepada seseorang yang dia sayang. Tapi sebenarnya kamu tuh cukup paham banget gitu ya, dari perubahannya ke kamu, dari cara dia ngomong ke kamu, dari perhatian-perhatian kecil yang dia berikan ke kamu, seolah-olah itu bisa mencerminkan gitu ya bahwa sebenarnya orang ini tuh kayaknya ada rasa suka deh sama aku gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh, aku pun juga enggak mau terlalu kebaperan gitu ya, karena kan basically dia masih belum menyatakan kalau dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan ya dia ini enggak mau gitu ya kalau kamu enggak menyatakan perasaan kamu ke dia dulu gitu loh. Perempuan kan gengsi gitu ya. Tapi yang jelas sih aku merasa bahwa kamu sama dia ini banyak kecocokan loh ya, banyak kecocokan banget ya, mulai dari cara berpikirmu, mulai dari tujuanmu ya, mulai dari ambisimu, keinginanmu. Antara kamu dan dia ini cocok banget, mirroring banget, entah kamu sadar atau tidak gitu. Yang jelas sih aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi jodohmu di masa yang akan datang ya. Terus aku akan lihat ya pesan semesta untukmu. Jadi pesan semesta ini gak mengikuti tema ya. Ya mungkin ada juga yang berkaitan dengan tema, tapi lebih ke semengalir aja ya. Sesuai dengan energi semesta yang terbaca ya. Sesuai dengan pesan energi ya. Pesan semesta yang terbaca aja. Pesan semesta untukmu.
Ini terutama bagi kamu yang sering banget mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Ya, alangkah baiknya kamu ke depannya lebih berhati-hati untuk menerima hadirnya orang baru dan hati-hati dalam melangkah. Karena kamu tahu sendiri bahwa sebenarnya kelemahan kamu adalah hati, ya. Jadi jangan pernah hancurkan hati kamu sendiri gara-gara kamu salah menentukan pilihan ataupun langkah, gitu ya. Dan di sini bagi kamu yang merasa bahwa kamu saat ini sedang merasa sedih, depresi, kecewa, kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena bagaimanapun juga ini semua berjalan berdasarkan takdir yang sudah semesta berikan buat kamu gitu ya. Gunakan aja ini sebagai pembelajaran agar kedepannya kamu nggak salah langkah lagi gitu ya. Jadi jangan pernah kecewa terhadap suatu hal. Ingat ya, masa depan kamu masih panjang ya, harapan-harapan kamu ke depannya itu masih sangat besar, masih banyak kok seseorang yang mau menerima kamu dengan apa adanya. Hanya saja mungkin ya apabila kamu masih belum merasakan ya berarti semesta belum mengizinkan untuk kamu bisa bertemu sama dia gitu ya. Terus juga di sini tuh bagi kamu yang merasa bahwa hubungan kamu saat ini sedang berantakan dengan seseorang atau dengan siapapun ya, dengan seseorang, dengan pasanganmu, dengan keluargamu, dengan temanmu. Ya, mungkin alangkah baiknya kamu mengintrospeksi tentang diri kamu. Apa yang menjadi kurangmu, apa yang menjadi kelemahanmu. Jika kamu sudah merasa mengintrospeksi tentang diri kamu, gitu ya, kamu bisa pelan-pelan, hati-hati mengintrospeksi hubunganmu. Apa sih sebenarnya yang kurang dalam hubunganmu? Dan sesekali gitu ya, kamu juga coba gitu ya, ajak ngobrol pasanganmu secara empat mata dan terbuka, ngomong sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang gak kamu suka dari aku, dan apa harapan kamu ke depannya denganku gitu. Karena aku pengen serius sama kamu, aku mau hidup denganmu gitu ya. Aku gak mau kalau aku dan kamu ini sering banget mengalami fase berjarak gitu. Karena bagaimanapun juga ya aku pengen melangkah bersamamu gitu ya, di dalam energi yang lebih bahagia ke depannya, seperti itu. Pesan semesta ya. Terus juga di sini tuh ini bagi siapapun ya. Mungkin ada juga yang saat ini tuh sedang merasa lelah menjalani kehidupan cinta yang gini-gini aja, atau lelah menjalani kehidupan ini karena masalah datang silih berganti. Ya. Kamu jangan pernah merasa bahwa diri kamu sendiri ya, masih ada Tuhan yang selalu menyertaimu, masih ada Tuhan yang selalu bersamamu gitu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mulai membuka mata dan peduli terhadap kondisi perasaan kamu sendiri. Karena memang ada ya beberapa di antara kamu yang memiliki kecenderungan terlalu memikirkan orang lain, terlalu memikirkan perasaan kamu, tapi kamu gak memikirkan luka kamu sudah sedalam apa gitu loh. Jadi saat ini ya kamu sudah waktunya untuk self healing, kamu sudah waktunya untuk peduli terhadap kondisi perasaan kamu dan diri kamu sendiri gitu ya. Ingat ya bahwa Tuhan gitu ya pasti akan menggantikan kamu dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu ya. Dan bagaimanapun juga kalau memang bukan jodohmu, seberat apapun kamu memaksakan kehendak, pasti juga gak akan bersatu. Tetapi ya semesta pasti sudah menggantikan dengan seseorang yang jauh lebih sempurna daripada dia gitu ya. Dan kamu gak usah kecewa, gak usah sedih, karena masih ada masa depan yang lebih indah dan lebih cerah untuk kedepannya. Terus juga di sini tuh ya bagi kamu yang merasa bahwa saat ini ya kamu merasa cocok dengan seseorang ya, orang yang baru datang, ya kamu harus merasa bersyukur karena ini semua kamu dapatkan hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini dalam menjalani ujian hidup gitu ya. Oke, di sini terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Ingat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading coaching, teman-teman bisa silakan chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di pojok kiri atas atau yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di tema yang berbeda. Oke, see you. Sampai jumpa.